Baik, pada materi kali ini kami akan menganalisis isu global. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelas C6 kelompok 1, di mana saya sebagai ketua Delpia Wiratama SSTP dan anggota Abdul Qadir Jalani SSTP dan juga Amelia Ayundasari SIP. Baik, sesuai topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai korupsi. Apa itu korupsi? Mungkin korupsi ini terdengar sering, baik itu di berita, baik itu media cetak maupun elektronik. Kita sangat sering mendengar kata korupsi. Korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi ini sebenarnya dari zaman dulu sudah ada, dan juga dimulai dari beberapa kasus korupsi yang terdengar cukup sering di berita, yaitu yang pertama mengenai kasus korupsi bansos COVID-19. Ini yang paling terbaru mengenai kasus COVID-19 ini. Terus yang kedua yaitu kasus korupsi PT Asabri, yaitu PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang merugikan negara itu senilai 23,7 triliun. Ini yang paling besar ya. Kalau korupsi bansos tadi nilainya totalnya 20,8 miliar. Terus juga yang ketiga itu kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dengan nilai total 18,4 triliun. Baik, yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Abdul Qadir Jalani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Delpia Wiratama. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang adalah masanya pandemi COVID-19. Tidak hanya Indonesia, secara global pun merasakan dampaknya. Namun di masa pandemi ini, tindak pidana korupsi tidak melambat. Justru dalam catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada 169 kasus tindak pidana korupsi yang terungkap selama paruh pertama tahun ini. Nilai total kerugian negara itu mencapai 18,1 triliun rupiah. Ini berdasarkan catatan ICW. Nah, jika dirinci dari total kasus yang terjadi di semester pertama, sebanyak 139 kasus merupakan kasus korupsi baru. Lalu jumlah tersangka korupsi di semester pertama itu mencapai 372 orang, lebih besar dari semester sebelumnya. Ini merupakan catatan terburuk di negara kita. Kemudian kalau kita lihat dari analisis isu berdasarkan kriteria PKL, di sini kita bisa lihat tabelnya, yang mana ada 3 isu korupsi. Yang paling memenuhi syarat itu ialah isu kasus korupsi PT Asabri. Secara tabel, isu korupsi Asabri memang memenuhi syarat. Juga secara globalnya, secara umumnya, memang kasus korupsi ini sangat merugikan, sangat layak untuk diangkat kasus ini. Kita lihat kasus korupsi PT Asabri ini merupakan kasus yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kerugiannya mencapai 23,7 triliun rupiah, yang mana kronologi awalnya Direktur Investasi dan Keuangan serta Kepala Divisi Investasi Asabri itu membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham
dengan pihak luar Asabri. Pihak luar Asabri ini bukan konsultan investasi ataupun manajer investasi, sehingga terjadi manipulasi dan merugikan banyak pihak termasuk negara. Demikian saya serahkan penjelasan selanjutnya kepada Saudari Amelia. Kemudian untuk mengetahui strategi terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut, kami menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis terhadap metode pentahelix. Pentahelix sendiri merupakan kolaborasi antara gerakan aplikatif berupa sebuah tatanan baru dalam lembaga pemberantasan korupsi. Itu terdiri dari 5 elemen yang akan saling bersinergi, yaitu antara lain elemen akademik, pemerintahan, bisnis, komunitas, dan media. Dalam analisis SWOT, kita dapat mengetahui strength atau kekuatannya, weakness kelemahannya, opportunities keuntungannya, dan threats ancamannya. Jadi dalam metode pentahelix ini, strength-nya sendiri terdiri dari inklusi, dialog, dan deliberatif. Inklusif ini adalah sebuah usaha untuk pemberian kepercayaan pada kelompok sasaran program untuk mengungkapkan suaranya dalam memaknai dan menilai kebijakan yang ada di dalamnya. Kemudian kedua itu dialog. Dialog ini merupakan langkah dasar yang konkret untuk menerapkan sebuah sistem collaborative governance. Jadi dialog ini merupakan kekuatan yang dimiliki pentahelix. Kemudian yang ketiga adalah deliberatif, yaitu merupakan mengembangkan praktik politik dan lembaga yang memindahkan ketidakseimbangan kekuasaan antara warga negara dan mengizinkan partisipasi bebas dan setara di antara mereka. Kemudian weakness yang dimiliki metode pentahelix ini adalah memerlukan waktu yang cukup lama, karena seperti kita tahu pentahelix sendiri merupakan kerjasama antara 5 elemen tadi. Selanjutnya opportunities atau keuntungan yang dimiliki. Dari kekuatan yang dimiliki oleh metode pentahelix, maka dia menimbulkan sebuah keuntungan, yaitu kebijakan publik yang demokratis, collective problem solving, di mana penyelesaian masalah itu memiliki banyak pilihan. Kemudian yang ketiga, mendapat dukungan multi resources. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman, di mana dalam metode ini memiliki tantangan, yaitu saling mengedepankan kepentingan masing-masing, karena tadi mereka adalah 5 elemen yang saling berbeda dan memiliki kepentingan yang masing-masing. Setelah dari isu yang sudah dikerucutkan melalui metode APKL dan kemudian didapatkanlah satu isu yang kemudian diperdalam lagi menggunakan metode Fishbone, dan kemudian dari agar kita mengetahui sumber permasalahan yang kemudian kita mencarikan penyelesaiannya melalui analisis SWOT, maka dapat disimpulkan alternatif penyelesaian dari metode dari isu tersebut, yaitu menggunakan metode pentahelix. Dan tahapan dari setiap alternatif itu bisa kita lihat dari kekuatan yang dimiliki oleh metode pentahelix tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu ada inklusif, dialog, dan deliberatif. Kemudian hasil yang diharapkan tentu saja yaitu kebijakan publik yang demokratis. Yang kedua, karena dalam kebijakan publik yang demokratis ini akan mendorong kepercayaan sosial sebagai prakondisi efektivitas kebijakan. Kemudian yang kedua, collective problem solving, di mana dapat terbangun resiprositas, kerjasama, pembelajaran antar stakeholder, dan berujung pada kemunculan kreativitas untuk pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah mendapat dukungan multi resources, karena tadi banyak terdiri dari 5 elemen yang berbeda-beda. Kemudian pihak yang terlibat itu adalah tentu saja 5 elemen tadi, yaitu pemerintah, media, akademik, bisnis, dan komunitas, serta masyarakat. Sekian presentasi dari pembahasan analisis isu global yang diberikan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.